Selamat pagi semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem kelistrikan di Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Dalam alur pendistribusiannya, ada beberapa tahap pendistribusian listrik. Yang pertama, pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah bagian dari alat produksi yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik, baik itu seperti tenaga uap, tenaga nuklir, tenaga air, tenaga surya, dan lain sebagainya. Pembangkit listrik secara singkat dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk memproduksi listrik. Dalam hal ini, bagian utama dari pembangkit listrik adalah generator, yakni mesin yang berputar yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip kerja medan magnet dan penghantar listrik. Yang kedua adalah saluran transmisi. Saluran transmisi adalah media yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik generator station atau pembangkit listrik sampai ke konsumen listrik. Tenaga listrik yang ditransmisikan oleh suatu bahan konduktor yang mengalirkan tipe saluran transmisi listrik. Berdasarkan sistem transmisi dan kapasitas yang disalurkan itu terdiri dari yang pertama, saluran udara ekstra tinggi atau SUTET. Di dalam saluran udara ekstra tinggi ini, listrik yang disalurkan itu dengan kapasitas 275 kV sampai 800 kV. Yang B, saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. Pada saluran transmisi ini memiliki tegangan operasi antara 70 kV sampai 150 kV. C. Saluran kabel tegangan tinggi atau disingkat dengan SKTT. Di dalam saluran ini mempunyai kapasitas tegangan listrik 30 kV sampai 150 kV. Saluran kabel ini disebut juga atau lebih dikenal dengan saluran kabel bawah tanah atau underground kabel. Saluran transmisi yang menyalurkan energi listrik melalui kabel yang dipendam di dalam tanah. Kategori ini biasa digunakan untuk pemasangan sistem transmisi di dalam kota. Karena berada di dalam tanah, maka tidak mengganggu keindahan kota dan juga tidak mudah terjadi gangguan akibat kondisi cuaca atau kondisi alam. 3. Distribusi. Dalam distribusi itu biasanya dilakukan dengan kabel tertutup dan kabelnya juga lebih kecil yang disangga oleh tiang-tiang biasa. Di gardu induk atau transformer, sering disebut trafo, mengurangi voltase listrik ketegangan yang lebih rendah untuk didistribusikan ke pengguna komersial seperti pabrik, toko, kemudian rumah-rumah. Dalam distribusi ini melakukan kombinasi subtransmisi antara 33 sampai 132 kV
dan distribusi 3,3 sampai 25 kV. Akhirnya, pada titik penggunaan, energi dirubah menjadi tegangan rendah. Di Indonesia, tegangan akhir yang digunakan adalah 220 volt. Setelah kita mempelajari tentang bagaimana listrik itu dihasilkan, kita hendaknya mempunyai sikap yang lebih bijak dengan cara menghemat energi listrik. Penghematan energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Menghemat energi berarti tidak menggunakan energi untuk sesuatu hal yang tidak berguna. Berikut manfaat penghematan energi listrik. Yang pertama, menghemat pengeluaran. Karena semakin banyak energi listrik yang kita gunakan, maka akan semakin besar juga tagihan listrik yang nantinya akan kita terima. Atau mungkin ketika di rumah kita itu menggunakan listrik dengan sistem pulsa, berarti kita juga harus membeli pulsa lebih banyak dari jumlah yang pemakaian normal atau pemakaian pada umumnya, pemakaian biasa. Yang kedua, menjaga barang elektronik lebih awet. Karena jika dibandingkan ketika televisi digunakan seperlunya dengan televisi yang digunakan terus-menerus dalam seharian penuh, maka akan lebih awet televisi yang digunakan seperlunya. Terkadang televisi yang sudah kita gunakan lama juga akan terasa panas ketika kita sentuh. Yang ketiga, membantu mengurangi polusi udara. Karena pembangkit listrik di Indonesia pada umumnya masih menggunakan bahan bakar fosil, sehingga hasil pembakarannya itu menghasilkan polutan atau polusi udara, serta gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Maka, semakin tinggi pemakaian listrik, maka semakin besar juga emisi karbon yang akan dihasilkan, sehingga tingkat pencemaran udaranya akan semakin tinggi. Yang keempat, berkontribusi terhadap penurunan cadangan bahan bakar fosil di alam. Karena pembangkit listrik di Indonesia itu masih menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara, maka ketika lama-kelamaan digunakan terus, tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan kehabisan bahan bakar fosil yang ada di alam. Dengan menghemat konsumsi listrik, maka kita juga berperan mengurangi kehabisannya sumber daya bahan bakar fosil. Nah, sekarang dampak pemborosan energi listrik bagi kelangsungan makhluk hidup. Yang pertama, meningkatnya suhu global. Tadi sudah disampaikan, jika pembakaran yang dilakukan itu menimbulkan gas emisi, ya, emisi karbon dan lain sebagainya. Maka ketika gas emisi yang ada di udara itu semakin tinggi, maka akan meningkatkan suhu udara global. Ketika suhu udara global ini meningkat, maka akan berakibat melelehnya lapisan es yang ada di kutub, sehingga permukaan air laut akan naik. Yang kedua, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu adalah cuaca yang tidak menentu, sebentar panas, sebentar hujan, kemudian musim, ya, perubahan musim yang tidak dapat diprediksi. Misalnya seharusnya sudah mulai masuk ke musim hujan, tetapi ini masih dalam posisi pada musim kemarau. Harusnya hujan tapi malah tidak ada hujan yang turun sama sekali, sehingga akan membahayakan kondisi bumi kita.
tanaman menjadi mati, ya. Petani juga akan dirugikan karena mereka tidak dapat bercocok tanam dengan baik. Dan masih banyak lagi akibat-akibat yang timbul karena meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim ini. Yang ketiga, hilangnya gletser, ya. Yang keempat, pembayaran listrik pun akan membengkak. Ketika pemakaian kita melebihi batas, maka biaya yang harus kita keluarkan juga akan lebih banyak. Yang kelima, cadangan listrik akan berkurang. Akibatnya, yang keenam, terjadinya pemadaman listrik bergilir karena tidak ada keseimbangan antara produksi listrik dengan konsumsinya. Produksinya hanya dapat memenuhi kebutuhan normal, tetapi konsumsinya ini berlebih, ya, sehingga tidak ada keseimbangan di sana, maka efeknya yaitu adanya pemadaman bergilir. Padahal listrik pada saat ini merupakan bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita, baik itu dari transportasi, kemudian ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Coba saja ketika listrik itu mati 1 jam, 2 jam, maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Pabrik-pabrik tidak akan mencapai target produksinya. Kemudian dalam bidang pendidikan, karena saat ini kita belajar secara online, maka ini juga berpengaruh. Kenapa? Misalnya, koneksi internet menjadi terputus, atau mungkin perangkat yang kita gunakan untuk pembelajaran karena baterainya tinggal sedikit, jadi akan terhambat, ya. Setelah kita mengetahui adanya dampak ketika listrik itu menjadi langka, setelah kita tahu dampaknya ketika kita memakai listrik dengan boros, ya, untuk menanggulangi dampak-dampak tadi, kita dapat melakukan satu tindakan, yaitu dengan kampanye hemat energi. Bagaimana kampanye itu dilakukan? Apakah turun ke jalan? Tidak harus. Kita bisa melakukannya dengan memulai dari diri kita sendiri. Kita dapat menghemat energi yang ada di rumah kita, mematikan lampu ketika tidak digunakan, kemudian menggunakan peralatan elektronik dengan baik, ya. Kampanye hemat energi ini perlu kita lakukan untuk kelangsungan dan kelestarian bumi kita. Berikut adalah cara menghemat energi listrik. Yang pertama adalah tips menghemat energi listrik pada lampu. Yang pertama adalah matikan lampu jika ruangan itu tidak digunakan. Misalnya, tadi habis dari ruang tamu karena ada tamu yang datang. Setelah tamu itu pulang, kita mau ke ruang keluarga, maka ruang tamu kita matikan lampunya. Yang kedua, menggunakan lampu LED. Lampu LED itu merupakan lampu yang lebih hemat energi. Karena lampu LED itu mengkonsumsi daya yang lebih kecil dibandingkan lampu biasa, tetapi dengan cahaya yang lebih terang. Yang ketiga, buka tirai jendela pada siang hari supaya menghemat energi listrik. Rumah kita memang butuh pencahayaan yang baik, makanya kita dapat melakukannya dengan membuka tirai. Jadi, tidak menyalakan lampu pada siang hari, kecuali ketika memang sedang hujan, ya. Kemudian, yang keempat adalah bersihkan lampu secara berkala agar penerangannya maksimal.
5. Sesuaikan jumlah titik dan daya watt. Ketika ruangan yang digunakan itu luas, maka usahakanlah untuk membuat tidak hanya satu titik dengan daya yang besar, ya, tetapi menggunakan beberapa titik. Misalnya ruangannya besar, saklarnya ya paling tidak 2 atau 3 untuk menerangi misalnya bagian pojok kanan. Ada satu saklar yang terhubung pada satu lampu. Untuk yang pojok kiri, satu saklar dengan satu lampu, sehingga ketika ruangan yang sebelah kiri tidak digunakan, maka dapat kita matikan lampunya. Itu akan lebih menghemat energi listrik. Jadi lebih baik lampu kecil tetapi banyak daripada lampu yang dengan watt besar tetapi hanya satu. Itu nanti akan lebih boros, ya. Semakin banyak lampu yang kecil, maka kita dapat mengontrol penggunaannya. Kita dapat memilih tempat-tempat mana saja yang akan kita nyalakan. Tempat yang tidak dipakai, maka kita matikan. F. Hindari menggunakan satu kontrol listrik jika ruangan yang diterangi luas. Ya, itu tadi sudah disampaikan. Yang kedua adalah tips menghemat listrik pada AC. Yang pertama, mematikan AC jika ruangan tidak digunakan. B. Tutup pintu dan jendela saat AC sedang menyala. Mengapa jendela dan pintu harus ditutup? Karena agar udara yang ada di luar ruangan itu tidak masuk. Semakin banyak udara panas yang masuk ke dalam suatu ruangan, maka akan meningkatkan kerja AC, sehingga listrik yang dipakai juga akan lebih besar. C. Atur suhu sesuai kebutuhan, sekitar 40 derajat sampai 27 derajat Celcius. Semakin rendah suhu yang digunakan, makin tinggi pula daya listrik yang diperlukan. D. Mengatur timer untuk mengatur pemakaian listrik. Ketika kita sering lupa dalam pemakai AC, kita dapat menggunakan timer untuk mengatur pemakaiannya. Misalnya kita perlu hanya 10 menit saja, nanti setelah 10 menit itu AC akan otomatis mati. Sehingga ketika kita lupa, maka penghematan sudah dapat dilakukan dengan cara timer otomatis ini. E. Bersihkan AC secara berkala. AC yang tidak dibersihkan itu akan menghambat tingkat kemampuannya untuk mendinginkan suhu di ruangan. Biasanya ketika AC itu kotor, maka udara yang di dalam ruangan itu masih terasa panas, sehingga kita juga pasti akan menurunkan suhunya, ya. Ketika suhu itu semakin turun, maka semakin banyak energi yang diperlukan. F. Pasang dan gunakan ceiling fan untuk meratakan suhu. G. Gunakan AC hemat energi dan memiliki teknologi inverter. Karena semakin banyak bintang yang tertera pada AC, maka AC tersebut akan semakin hemat energi. Yang ketiga adalah tips menghemat listrik pada lemari pendingin atau yang biasa kita sebut dengan kulkas. Yang pertama, atau A, pastikan pintu kulkas tertutup rapat, karena ketika ada celah sedikit saja maka udara dari luar akan masuk, sehingga kerja dari kompresor kulkas akan meningkat. Ketika kerja kompresor meningkat, juga akan membutuhkan daya listrik yang lebih besar. Yang B, mengatur suhu kulkas sesuai dengan kebutuhan. C, isi kulkas secukupnya. Ketika barang itu tidak mudah busuk, maka tidak usah dimasukkan ke dalam kulkas. Yang keempat atau D, jangan terlalu sering membuka pintu kulkas agar kerja kompresor juga tidak terlalu keras. E, jangan memasukkan makanan atau minuman panas
Karena makanan atau minuman panas yang kita masukkan ke dalam kulkas, maka akan menambah kerjanya dari kompresor. Kompresor akan berusaha untuk menurunkan suhu minuman atau makanan yang baru saja kita masukkan tadi, sehingga daya listrik yang diperlukan juga akan meningkat. F. Tempatkan kulkas jauh dari area sumber panas dan tidak terlalu dekat dengan dinding untuk meningkatkan sirkulasi udara kulkas. Jadi jangan diletakkan di dekat dengan kompor ataupun dengan jendela ya, karena bagaimanapun sinar matahari yang masuk akan meningkatkan panas sehingga sirkulasi udaranya menjadi tidak lancar, terutama untuk kulkas ya. Tetapi kalau untuk rumah kita, jendela itu sangat perlu. G. Bersihkan kondensor secara teratur. Kondensor itu adalah alat untuk mengembunkan zat gas yang berbentuk cair ke dalam bentuk cair melalui proses pendinginan ya. Jadi ketika kondensor itu tidak dibersihkan, maka proses pendinginannya juga akan terhambat. H. Matikan kulkas jika tidak dipakai dalam waktu yang lama. Misalnya, kita akan pergi berlibur bersama keluarga. Ya, dalam waktu lama berarti kulkas itu tidak akan dipakai. Juga tidak ada isinya, karena ketika kita pergi pasti sudah dibersihkan semua ya. Itu lebih baik kita matikan saja, supaya tidak terjadi konslet misalnya ketika kita tidak ada di rumah ya. Kemudian akan lebih menghemat energi listrik. Karena sebaiknya ketika kita bepergian, maka semua peralatan listrik kita matikan. Yang keempat adalah tips menghemat listrik pada komputer. Komputer adalah alat yang kita gunakan setiap hari untuk melakukan pekerjaan. Komputer diciptakan supaya lebih mudah manusia itu melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi walaupun begitu, kita juga tetap harus bersikap hemat terhadap energi yang kita pakai pada perangkat komputer kita, yaitu dengan cara matikan layar monitor jika sedang istirahat, atau dengan kata lain di sleep ya. Yang B, gunakan resolusi display dan brightness yang rendah. Karena semakin cerah pencahayaan, maka semakin besar energi juga yang diperlukan. C, gunakan wallpaper dengan warna hitam, karena semakin sedikit warna yang kita perlukan atau pergunakan, maka semakin rendah juga energi yang diperlukan. D, mengatur power setting agar monitor dapat mengatur power secara otomatis. Jadi mungkin nanti beberapa menit sekali bisa sleep, atau mungkin 1 jam sekali sleep ya. Ketika kita akan menggunakan lagi, tinggal tekan tombol enter. E, mematikan komputer atau CPU apabila tidak digunakan. Ketika sudah selesai bekerja, maka segera matikan komputer atau CPU-nya. Selanjutnya adalah tips penghematan listrik pada mesin cuci. Tidak dapat disangkali bahwa mesin cuci itu memudahkan kegiatan kita dalam membersihkan pakaian. Apalagi ketika aktivitas kita yang sudah sangat banyak, sehingga kita memerlukan mesin cuci untuk dapat menghemat waktu. Ketika kita menggunakan mesin cuci, kita dapat mengerjakan pekerjaan lain, misalnya memasak atau menyetrika baju dan lain sebagainya. Memang mesin cuci ini sangat membantu kegiatan kita, tetapi kita juga harus bijak dalam proses pemakaiannya. Yang pertama, dengan menggunakan mesin cuci saat pakaian yang dicuci itu banyak. Ketika yang kita cuci hanya mungkin
atasan saja atau kaos satu potong, ya kita cuci pakai tangan saja. Atau mungkin setelah kita bepergian kita menggunakan masker dan kita ingin segera mencuci masker kita agar tidak terkontaminasi dengan virus-virus yang ada misalnya. Kita gunakan tangan untuk mencucinya. Tidak usah menggunakan mesin cuci. Yang B, gunakan mesin cuci sesuai dengan kapasitas dan petunjuk pengisian air. Misalnya mesin cuci kita itu hanya mempunyai kapasitas 3 kg. Ya jangan kita masukkan cucian dengan berat 4 kg atau 5 kg. Karena memakai mesin cuci di luar kapasitasnya, maka akan membuat mesin cuci itu bekerja lebih ekstra, sehingga daya yang digunakan juga semakin banyak. Kita juga harus memperhatikan petunjuk pengisian air. Mengapa? Karena pengisian air itu harus disesuaikan dengan seberapa banyak cucian yang kita cuci. Kalau kita cuci sedikit, ya airnya sedikit boleh. Tetapi kita mencuci banyak, airnya juga harus banyak ya untuk mengurangi kerja dari mesin cuci itu sendiri. C. Kurangi menggunakan pengering jika cuaca panas. Pengering itu dapat kita gunakan membantu kita mengeringkan baju ketika musim hujan misalnya ya, supaya baju yang kita cuci itu lekas kering sehingga tidak berbau. Tetapi ketika cuaca panas, lebih baik kita menggunakan atau memanfaatkan panas dari sinar matahari untuk mengeringkan pakaian. Tips selanjutnya adalah menghemat energi listrik pada penanak nasi. Di era modern saat ini banyak sekali peralatan listrik yang dapat kita gunakan untuk menunjang atau mempermudah pekerjaan kita ya. Salah satunya adalah penanak nasi ini. Dengan penanak nasi kita tidak usah repot dalam memasak nasi. Sudah cukup sekali saja dimasukkan beras yang sudah dicuci, kemudian tambahkan air, tinggal kita tekan tombolnya untuk memasak. Tetapi penanak nasi ini juga membutuhkan energi yang besar, sehingga dalam penghematannya kita dapat memasak dan memanaskan nasi hanya pada saat akan makan dan tidak perlu dinyalakan selama 24 jam penuh. Tips selanjutnya adalah tips menghemat energi listrik pada televisi. Yang pertama, pilih perangkat televisi itu yang hemat energi. Ya, TV LED itu lebih hemat energi daripada televisi tabung. Yang B, mengatur penggunaan sesuai kebutuhan. Jika kita melihat saluran televisi itu yang kita suka saja. Ya, karena biasanya saluran televisi yang tidak kita sukai hanya kita tinggal lalu saja. Kadang mungkin ditinggal ke dapur, kita tinggal membersihkan rumah dan lain sebagainya. Sementara televisi itu tetap menyala. C. Hindari meninggalkan perangkat dalam keadaan menyala. Ketika sudah tidak dipakai, maka seharusnya dimatikan saja untuk menghemat adanya energi listrik yang dikeluarkan. D. Gunakan timer untuk mengatur penggunaan perangkat. Misalnya kita batasi 30 menit atau mungkin 60 menit. Jadi secara otomatis setelah mencapai waktu tertentu, televisi itu akan otomatis mati. Demikian pembahasan kita mengenai sistem kelistrikan yang ada di Indonesia dan bagaimana dampak ketika kita melakukan pemborosan energi listrik. Kiranya pembelajaran kali ini dapat membantu kalian belajar di rumah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa.